bisa dilakukan ketika Leo Murphy ngebuka dengan satu buah Tyrant Revenge-nya. Oke, tapi yang menarik adalah dari Van Strong dia membawa ke arah basic common emblem. Artinya dia akan sedikit bermain lebih agresif dan pressure di arah jungle mungkin saja bisa terjadi. Alright, mari kita saksikan kali ini di match kedua. EVOS Legends versus Dewa United Esports EPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Leo Murphy yang sudah mulai terlihat untuk memberikan sedikit coveran ke arah Lanaya. Ini mana membawakan Lancelot di sini dengan emblem assassin ya. Sementara memang dari Van Strong bersama dengan Crit cuma ngepok aja dari area jauh. Apalagi dengan adanya potensi dari Crit yang bisa mencicil dengan Astral Recall dan juga Meteor. Sementara Case mesti berhati-hati meskipun dia punya early damage, tapi ingat Leo Murphy harus berada di sampingnya untuk di cover juga. Ya balik lagi, Van Strong menggunakan basic common emblem dan dia punya hybrid regen 15. Jadi secara HP, secara mana dia nggak perlu pulang, dia nggak perlu mungkin sering-sering untuk recall. Yang penting spam aja healnya agar nantinya dengan tenacity dia mampu untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Oke, tapi agak sedikit terlambat untuk Susujin bisa mengamankan Little Wanderer di depan sana. Membuat para pasukan dari EVOS Legends. Kita lihat di sini. Dari segi Brand, dia akan lebih bisa bermain dengan ofensif. Dan dia bahkan harus menggunakan tenacity. Kenapa? Early power damage yang diberikan oleh seorang super out itu terlalu sakit. Leo Murphy kali ini benar-benar dipegangin kakinya oleh Clyde dan juga Van Strong. Di depan sana ada Ting Ting bukan bermain, Ting Ting bukan Misfit. Membuat Lanaya habis saja terperangkap tapi punchernya udah tidak ada kembali. Sudah bisa dikeluarkan mau tidak mau. Coba cover slam di tangan dari seorang Crit. Membuat para pasukan dari Dewa United mereka kehilangan dari power. Segi retribution yang memochan. Efek sisi yang terlalu besar dari Sutsujin membuat Lanaya tentunya menjadi first blood yang jatuh ke tangan EVOS Legends. Tapi ternyata kedua strike-nya kali ini belum terlalu berimpactful. Tapi Flavis standby opposition. Pendragon kali ini jangan sampai dia termakan dengan permainan dari EVOS Legends. Karena yang dituju mungkin sekarang ada di arah Tarto, Profesor. Wah, untuk early game yang tadi udah kita lihat bahwa Lanaya ditumbangkan ini akan menjadi pertanda buruk bagi Dewa United Esports ketika mereka melepaskan turtle-nya. Mau tidak mau mereka harus mendapatkan turtle yang pertama kali ini. Oke, tapi sepertinya dengan pergerakan dari Van Strong yang dipukul mundur secara langsung oleh Lanaya, apakah ini turtle-nya bakal coba di-reset? Namun ternyata Sutsujin free turtle untuk EVOS Legends. Masalahnya free no cashback, gak ada point kill, force kill keluar, tidak ada yang ditukar sama sekali, Profesor. Ya, kalau kita melihat dari udah first blood didapatkan, terus ditambah dengan early pressure yang berhasil dan turtle yang diamankan, ini membuat bagaimana Oh my god, tapi sayang sekali gak ada sebuah Silent Red, counterpart memory, dan itu dia tenacity-nya. Tenacity-nya berhasil membuat Brand juga bertahan hidup dari kerasnya Brody di arah gold lane, Profesor. Ya, dan jangan lupa bahwa di sini ada quantum charge. Setiap 8 detik akan mendapatkan heal dari Brands dengan menggunakan basic attack dan di belakang sana ada Van Strong. Backupnya terlalu banyak bagi teman-teman dari EVOS Legends dan untuk sekarang kalau kita melihat dari pergerakannya Fluffy juga agak sedikit terkena pressure seperti dari XP lane. Hanya saja setupnya yang nggak kalah untuk EVOS Legends. Oke, ini akan ada Mirkers atau Mirblast ya, kita lihat apakah seperti di game atau di match yang pertama tadi ya Momochan ya. Iya benar banget. Dengan 4 suara untuk EVOS Legends sementara Dewa mendapatkan 2 dukungan suara. Dan setuju dengan yang tadi Oji sempat bilang, Browns dia bawa Tenacity dan dia juga bawa ke arah Quantum Charge yang dimana dia akan cukup sustain di landingnya sendiri. Jadi pemain-pemain dari Dewa tentunya ketika dia mau mereka coba untuk nge-push ke arah Brands-nya, mereka harus perhatikan dengan physical defense yang dimiliki oleh seorang Brands, gak hanya physical tapi juga magical sebanyak 18 poin. Dan kalau kalian sadar, ini ada satu hero yang sangat enak banget fit in dengan Swift, Tenacity dan Quantum Charge. Itu ada di Bruno. Iya. Bruno itu sakit banget dan bahkan sulit banget untuk tumbang karena pasifnya dia tetap membuat dia sakit tanpa mengurangi apapun dan sedangkan dia akan jadi lebih tebal, Profesor. Kemarin aku ketemu seperti itu. Iya, dan Sakit memang bener. untuk dari segi powernya adalah attack speed. Namun balik lagi di sini dengan Brands yang mengamankan Swift, tujuan dia udah jelas banget, dia ingin mengkonversikan nantinya ketika sudah punya Hasclaw. Jadi setidaknya lifesteal yang akan dia miliki jauh lebih tinggi. Oke, tapi walaupun jauh lebih tinggi, para pasukan dari Dewa United mereka terperangkap. Neighbor Special telah dikeluarkan. Tapi di depan sana ada Sutsujin yang mencoba untuk menangkap Case yang sudah mengeluarkan flickernya. Tandanya mungkin ini para pasukan dari Dewa United Esports mereka akan berpikir 2 kali untuk mencoba melakukan kontes pemecahan. Iya, Gapangan meskipun mendapatkan platingan gold yang cukup banyak di area bawah ya dari pemain-pemain Dewa United Esports. Namun turretnya memang belum pecah. Tapi lihat EVOS saja mereka selalu bisa melakukan setup teamfight turtle yang begitu manis. Sehingga Dewa nggak punya chance untuk gimana cara mereka counter. Tapi lihat Tyler Red seperti juga seorang Flavi. Masih ada Hulk di depan sana, damage terlalu besar yang dikeluarkan. Flavi milik telah dikeluarkan tapi ternyata tidak terlalu impactful. Membuat para pasukan EVOS Legends ingin memakan kembali
kembali. Leo Murphy ingin menukarnya dengan kematian Fluffy. Walaupun begitu, nampaknya permainan EVOS Legends belum bisa memakan dari Leo Murphy ataupun Pendragon yang masih terlalu besar kekuatannya untuk bertahan di jungle. Ya mau coba untuk invasi masuk ke area jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, Dewa United. Ini ngebuat Fluffy-nya terpanis meskipun ada hard cut yang sudah dibuka, tapi dengan satu buah map yang begitu terang dari Creed, tentunya Dewa United mereka harus berhati Leo Murphy. Leo Murphy bakal coba memaksa menuju ke arah belakang. Seorang Petemori mendapatkan satu buah Fansong, seorang Fansong yang tumbang begitu saja. Lihat satu poin kill yang sangat mahal. No hard guard for this time. Tapi sayangnya tidak ada pertukaran objektif. Di depan sana para pasukan dari EVOS Legends. Coba menemukan Leo Murphy. Pendragon coming up. Renner apa sih from Vance. Damage belum terlalu cukup. Tapi lihat Pendragon sudah mulai harus respect dengan keberadaan dari para pasukan dari EVOS Legends. Leo Murphy diselamatkan oleh Case. Tapi sayang sekali. Para pasukan dari EVOS Legends. Mereka masih belum cukup umur untuk bisa menumbangkan Pendragon nih Profesor. Dan bahkan ini Pendragon kuat banget di early gamenya. Dia coba untuk kendalikan semua objektif dari sekitar tone-nya. Dan untuk saat ini Dewa United Esports dengan 2 poin kill. Walaupun mereka tidak mendapatkan 2 turtle. Tapi mereka mendapatkan 1 buah turret. Yang artinya secara objektif mereka tidak kalah. Dan lihat Dominance Ice sudah ada di tangan dari Pendragon. Membuat heal up dari Funstrong tidak begitu maksimal. Dan Angela untuk saat ini harus lebih berhati-hati. Karena dengan semua heal yang dia miliki itu belum akan punya impact besar dalam teamfight ketika ada Pendragon untuk garda terdepan dari Dewa United Esports. Iya, dominance ice yang sudah jadi bahkan dari Funstrong-nya agak sedikit terlambat dari segi item sendiri. Sementara memang kita ngeliat Pendragon yang selalu bakal melakukan cutting di arah beberapa laning yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Ini seakan-akan kembali lagi ke match pertama yang dimana Pendragon dengan Uranusnya selalu mencoba buying time, memberikan distraction ke arah pemain-pemain EVOS Legends yang sebenarnya mereka mau cari space untuk seorang Brand. Oke, Onsil Gaming telah dikeluarkan di depan sana. Coba untuk menangkap Leo Murphy dengan Pendragon. Berikan damage dengan Ben Rage-nya, tapi Pendragon langsung mundur ke arah belakang. Damage sudah mulai harus di-respect. Tapi lihat Fluffy! Fluffy flanking berada di minimap walaupun tidak terdeteksi di kamera. Mereka berhasil numbangin satu sosok yang mahal. Case, mid laner dan Sosojin nampaknya akan beradu retribusi depan sana. Lanaya! Take over, Turtle sangat mahal. Pendragon tidak bisa memberikan lagi badannya karena terlalu besar. Damage yang diberikan oleh Brans. Damage yang udah mulai harus di-respect. Dan tidak ada cover untuk seorang Super Awas Supriyadi di top lane. Flicker dari seorang dapat memory. Super Awas Supriyadi masih mau lebih. Awat versus everybody. Nampaknya gak cukup untuk bisa bertahan. Super Awat memang super. Tapi untuk 1 lawan 4, sorry Awat. Kamu tidak sekuat itu Profesor. Wah, masalahnya backupnya cepet banget. Dia udah ngelihat bahwa Funstrong mengeluarkan flicker terlebih dahulu dan bahkan langsung ada 4 pemain dari EVOS Legends menutup jalan dari Watt. Dan dia nggak bisa pulang Momochan, nggak ada jalur escape, nggak ada escape route-nya sekarang. Masalahnya nggak ada juga yang nge-cover Watt-nya karena 2 pemain Dewa United itu udah tumbang terlebih dahulu. Pendragon hilang, Case juga hilang. Dan ini agak sedikit sulit tentunya untuk Awat yang memang dia sempat tumbangin Angelanya, tapi apakah worth it? Karena Brans nggak tumbang sama sekali. Ya, dan buat sekarang Brans bener-bener ada di belakang dengan bebasnya. Karena balik lagi, untuk teman-teman juga yang lagi nobar MPL, pasti bakal lebih seru kalau misalkan dibantu sama kita. Wah. Kesini aja dapat diskon. Benar. Benar, boleh. Balik lagi Boleh. untuk membahas bagaimana leading yang tadinya early game didapatkan tapi EVOS Legends gak mau melepaskan begitu saja. Bahkan Case harus ditumpangi dengan ada Banner Rage. Flicker pun tidak mampu. Kerugian yang sangat mahal. Membuat para pasukan dari EVOS Legends. Mereka mendapatkan Case plus flickernya. Jadi balik itu semua. Lanaya one by one situation. Dengan Sojin. Surprise attack. Double strike. Depan awal laten. Digagalkan Leo Murphy. Di depan sana masih ada Flavi. Seorang pas memorinya ternyata tidak berimpactful. Tidak terlalu sakit. Masih ditahan oleh seorang Flavi featuring dengan Funstrong. Lihat Angelanya benar-benar menyelamatkan Flavi yang harusnya menjadi korban keganasan dari Dewa United Esports kali ini Momochan. Ini yang tadi aku udah bahas. Pakito yang sebenarnya bisa diamankan oleh kedua laner di tangan Pendragon ataupun di tangan Fluffy. Tapi kita tahu, Pakito di tangan Fluffy itu lebih menyeramkan. Karena dia suka main untuk nge-cutting satu pemain di area backline-nya dari Dewa United. Yang dimana Dewa United mereka harus udah mulai peka terhadap hal tersebut. 2 kali Case terculik dikarenakan adanya knockout strike dari seorang Fluffy. Ya, dan lihat sekarang posisinya Fluffy bener-bener safe banget di sana. Tidak terdeteksi sama sekali. Tidak ada Magic Sentry juga karena belum ada inner turret yang pecah dari masing-masing tim. Dan Oke, ingat Be, tapi kali ini Banner Rage telah diberikan. Dapatkan Fluffy dengan flickernya. Gagal mendapatkan sosok dari seorang Super Supriyadi. Jika sama begitu saja, masih ada heavy left punch. Mundur ke arah belakang. Kerugian di tangan dari seorang Fluffy. Fluffy tidak ada flicker. Tandanya Fluffy benar-benar harus jalan kaki untuk bisa melakukan flanking. Karena Reno Apathy from Brand nampaknya gagal. Ada teriakan.
yang hampir saja bisa menumbangkan sosok di arah mid lane. Leo Murphy akan kembali lagi hadir ke lane of down, dan ini kemungkinan besar Brans sudah mengeluarkan flickernya. Ini pertanda yang tidak cukup baik untuk seorang Brans, karena Case ataupun Lana yang bisa langsung dive in ke arah Blackline. Para pasukan dari EVOS Legends pertahankan Lord yang mereka miliki. Mereka akan coba untuk melakukan T-Fight. Mereka tidak mau kurang, mereka tidak mau lebih. Ternyata mereka mau coba untuk melakukan beat. Tutsujin melihat sosok dari super awat yang tidak terjangkau, membuat dia harus melepaskan Lordnya dan bahkan Fluffy termakan. Tiba-tiba di arah bottom lane, Pendragon nampaknya bukan sosok yang harus bisa dimakan oleh Tutsujin, Momo-chan. Nah ya, dan Leo Murphy lagi-lagi muncul di waktu yang tepat karena dia tahu potensi dari Pendragon yang dimana sebenarnya dia mau coba untuk mengusir ke arah pemain-pemain EVOS Legend di area backline ya. Ini halnya dilakukan sama sebenarnya sama Fluffy. Ketika Fluffy muncul, dia mau coba untuk usir ke arah Lanayanya. Ketika ada adu retribution dari kedua jungler, tentunya ini harus menjadi tugas dari seorang Fluffy untuk meng-knock out ke arah seorang Lanaya. Ya, dan bahkan targetnya Leo Murphy! Silent Red Squad berjuara Sosojin! Sosojin ter-take down, tertempat Memory. Para pasukan dari Dewa United Esports mereka mencoba men-take over Lord yang dimiliki. The power of retribution akan ke Lanaya berhasil mendapatkan satu Lord dan berhasil. Walaupun harus dengan ada Leo Murphy yang menjadi korban keganasan dari EVOS Legends, tapi nampaknya EVOS Legends harus mengakui Lord pertama dipegang oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Dan bahkan di tengah mereka tidak mau kenal kendor, mereka maksimal lebih. Baru dapat Memory, langsung ada Fluffy, ke belakang, baru dapat Memory dan bahkan Phantom Execution menutup hari dari Fluffy, Profesor. Wah, Astral Recall-nya nggak connect dan Pendragon masih survive. Lihat dia ngelakuin banyak job desk. Dia benar-benar ngebukain jalan untuk Dewa United Esports. Dia menghentikan bagaimana EVOS Legends dengan Lordnya dan bahkan Sutsujin yang dimakan pertama kali, Momo-chan. Sehingga kayaknya kalau aku lihat Sutsujin butuh lebih daripada item defense yang sekarang dia miliki. Karena makin late game, Dewa United Esports akan lebih memiliki banyak burst damage dan what. Oke, counterpart memorinya. Bahkan Flicker berhasil menghindari Press Ward. Tapi jujur, kalau tadi Press Ward-nya kena pun, itu nggak bakal numbangin awat. Nggak bakal numbangin awat karena tidak ada damage di depan sana. Sedangkan Astral Recall telah dikeluarkan oleh serangkaian deteksi Lanaya yang berada di arah booth. Lord mungkin akan dilepaskan karena Lord untuk kali ini tidak terlalu kuat untuk menahan damage yang diberikan dari Legends nih, Momo-chan. Ya udah pasti dari Sutsujin dia butuh ke arah physical defensif di sini dengan damage dari awat yang begitu besar. Lalu juga ada Lanaya. Sementara buat teman-teman jangan lupa untuk beli Diamond Mobile Legends pakai OVO karena kalian punya kesempatan mabar sama Lemon. Dan ini dia Fluffy yang selalu ditargetkan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Karena ketika Fluffy yang tertangkap, ter-take down, berarti yang bebas adalah Case. Oke, tapi Bandit Fresh terlalu sakit mencoba untuk menangkap Pendragon. Mundur ke belakang seperti telah dikeluarkan. Astral Council Gaming yang tidak berhasil maju ke depan dan membuat mereka harus kali ini. Oke, tapi EVOS Legends sebenarnya tadi punya chance, punya kesempatan untuk mendapatkan defense di arah bagian top lane. Tapi EVOS Legends melepaskannya. Tower inner yang begitu penting karena Magic Sentry tentu jawabannya. Apalagi Lordnya di atas, ini bakal jadi keuntungan bagi mereka. Namun jangan lupakan juga bahwa Dewa United Esports sedang unggul 1000 gold. Dewa United hanya tinggal mengcover Watt di lini belakang. Agar Sutsujinya di lini depan pun tumbang, Fluffy-nya juga tumbang. Sehingga ketika EVOS Legends gak punya frontliner, mereka backlinernya akan diinvasi. Oke. Walaupun invasi telah terjadi, tapi Watt akan coba diselamatkan. Damage telah diberikan, Damage telah terlalu sakit, Awat ter-take down. Damage tidak bisa diperhitungkan bahkan Fluffy. Flicker ke arah belakang untuk menyelamatkan dirinya dan masih bisa selamat di depan sana. Leo Murphy akan coba dikumbangin. Hilang dua, Pras. Looking for double kill, looking for triple kill. Tapi ternyata Lana yang masih bisa selamat dengan puncher ke arah belakang. Flicker from Pras. Mencoba untuk mendapatkan case, akankah ada Renner Apathy? Tapi nampaknya tidak, Pras memiliki Bennett bukan Renner di tangannya. Iya, dan masih bisa bertahan dari Case. Namun ketika Awat tumbang, Dewa United mereka seakan-akan kehilangan daya dobrak, mereka seakan-akan kehilangan damage yang dibutuhkan untuk menemukan pemain dari EVOS Legends. Dan lihat space yang dibuat oleh EVOS Legends ke arah seorang Brans. Gak akan ada yang bisa menyentuh ke arah Bransnya. Ini 2000 gold comeback-nya ya jatuhnya ya. Karena balik lagi tadi udah ada plus 1000 dari EVOS Legends. Dan yang sempat aku mention sebelumnya Momo-chan bahwa memang Dewa United Esports harus mengcover Watt-nya. Karena kalau Watt-nya tumbang, sudah bisa dipastikan EVOS Legends akan menabrak. Kebalikannya, EVOS Legends juga harus mengcover Sutsujin. Karena kalau misalkan Sutsujin yang tertangkap, backliner dari EVOS Legends pasti akan dimakan oleh Pendragon. Iya, ini Lord yang udah mulai di setup dan dikontes juga oleh pemain-pemain dari Dewa United. Sutsujin jadi peranan penting kalau dia sampai tumbang tentunya retribution. Bahkan gak perlu retribution dari pemain-pemain dari Dewa United untuk mengamankan Lord ini. Masalahnya Lanaya menjadi salah satu pemain yang berani untuk coba adi retribution dengan seorang Sutsujin. Apalagi dia level 15 Momo-chan. Iya, dan yang aku perhatiin ya Be, Case ini kan dia lebih sering nge-copy ke arah hardguard ya. Hardguardnya ini tadinya harus pas.
sakit banget. Jangan sampai di all in, karena Pendragon akan coba dimakan. Itu dia, sakit banget. Jangan sampai di all in dan ternyata ekspektasiku terpenuhi. Damage-nya yang benar-benar tidak bisa dibendung oleh seorang Pendragon langsung hilang lenyap di telan bumi. Padahal dia udah bikin Gak bakal kuat Momochan, Iya. ini Beatrix. Hasklaw. Dengan Hasklaw, Malefic Roar, Hunter Strike, bahkan dengan nih birunya. Predet. Tapi tadi ada yang sadar nggak? Krite dengan satu buah asal recall-nya, dia bener-bener ngasih Lanaya setengah dadaran. Itu dia. Itu dia Damage-nya Momochan. seperempat. Kamu bohong, bukan setengah, itu seperempat. Lebih daripada cukup sebenarnya damage. Dan kalau kita bandingkan Momochan tadi di early game, EVOS Legends tertekan karena mereka butuh banget Brans dengan itemnya. Sekarang keadaan berbalik. Dan ini yang berbahaya bagi Dewa United Esports. Ya, Iya. tapi gimana caranya Watt bisa menjaga positioning? Karena ini sama-sama mereka akan bermain front to back. Cuma kasusnya berbeda. Watt gak bisa menggapai Brans. Brans bisa menggapai backline. Jadi kasusnya tim fight-nya akan berbeda. Mungkin akan diunggulkan EVOS Legends. Apalagi Krite-nya gak bakal bisa disentuh. Lanaya ke dalam, ketahuan sekali aja itu bakal kelar Momochan. Dan masalahnya mereka bawa XP yang memiliki damage juga di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Fluffy dengan Pakitonya yang bahkan udah bikin sampai ke arah Oracle di sini B. Untuk menambahkan tentunya regen HP-nya. Dan jangan lupakan juga kayaknya on the way ke Immortality. Agar nanti tim fight-nya bakal jauh lebih panjang dari EVOS Legends. Tapi Lanaya masih menang gold loh. Oke, walaupun Lanaya menang gold, depan sana Lancelot balik lagi. Berada di arah mid game, dia akan bakal benar-benar fall off. Lihat knockout strike yang dikeluarkan terlalu sakit. Lordnya bebas bergerak di depan sana, membuat seorang Brand memberikan free hit. Dan bahkan Krite ini memaksa Case untuk flicker. Langsung dipaksa flicker, di-poking aja, dan ini yang gue bilang Momochan. Watt gak bisa ke arah backline, Brans masih bisa nembak ke arah backline. Iya, pakai Renner Apathy. Itu udah bisa digapai pemain-pemain dari Dewa yang mungkin terlihat low. Dan lihat Leo Murphy bawa Kufra. Yang kita tahu, power dari Kufra ini sebenarnya Tyrant Reverse dan juga Tyrant Rage kombonya kan. Masalahnya agak sedikit sulit. Karena Dewa mereka harus bermain di area base mereka. Mereka harus bahkan bisa dibilang kayak kalau Leo Murphy yang nge-charge aja, itu udah bisa dipredik dia mau loncat ke arah mana. Ya, tapi jangan lupakan juga bahwa peran dari Van Strong yang dari tadi ya benar-benar on point banget dari hard guard-nya. Dan sekarang dia udah tahu persis kalau misalkan Dewa United Esports pasti akan mentargetkan semuanya all in kepada Fluffy. Sehingga mereka harus memperhatikan bagaimana cara mengcover Fluffy-nya juga di depan. Renner atau Arapatinya connect, tapi tidak bisa menumbangkan Watt. Dan menurut saya, para pasukan dari EVOS Legends hanya bisa mengandangi saja. Karena mereka harus menuju ke arah Watt yang selanjutnya. Tapi kalau mereka memaksakan, setidaknya ada sosok Fluffy yang udah standby di posisi yang berbeda. Tapi kali ini Fluffy terdeteksi posisinya di arah bottom lane, Momochan. Iya, ada Magic Sentry yang dibuka, memberikan map yang sedikit terang untuk Dewa United di area bawahnya. Tapi apakah Fluffy bakal dipanis oleh pemain-pemain dari Dewa United? Apakah ini buying time yang dilakukan sama Fluffy sembari menunggu 15 detik Lord yang akan muncul sebentar lagi? Oh, no phantom execution. Jangan sampai Fluffy ini menjadi baiting yang berhasil. Lanaya nggak boleh berhasil kemakan sama baitnya dari Fluffy. Kenapa? Pertama, Lanaya akan kehilangan dari segi immortality. Dengan 3 kali combo aja dari Fluffy, itu langsung combo combro. Apalagi jab, knockout strike yang kita tahu sendiri, apalagi dia tadi bikin Hunter Strike juga, Oracle akan membuat heal up-nya makin lebih power. Dan tentunya dengan Heavy Life Punch, itu akan membuat Fluffy lebih sustain dalam 1v1 situation. Dan Pendragon terkena Renner Apathy tapi kayaknya masih oke-oke aja. Kalau Renner Apathy oke lah, Oke. asalkan jangan sampai nih biru. ketahuan nih biru, prebet. Itu dia, bakal jadi berabe juga kondisinya dan kayaknya bakal jadi free lord juga bagi EVOS Legends. Karena lihat potensi untuk split push di bawah Fluffy bener-bener menjalankan laning jauhnya. Dan membuat Dewa United Esports bener-bener kebingungan Momochan. Dia harus defense atau contest lord. Ini wise choice banget sih untuk Dewa. Kalau dia kontes, mungkin dia sebelum Lordnya muncul dia udah bisa di-wipe. Dan bahkan dia bisa di backdoor. Dan silakan Momochan. Ya menurut aku juga ini keputusan yang bijak ya untuk dari Dewa. Mereka bakal bisa dibilang mungkin melakukan defense terlebih dahulu. Sembari menunggu Lord yang sebenarnya ini juga udah mulai berjalan di area midnya. Lord menit ke-19 tadi yang diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan sekarang tinggal gimana defense dilakukan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Masalahnya ini akan sedikit sulit kalau Brans terus
ngepop dengan Renarapati. Saleko telah dibuka, begitu saja menuju ke arah belakang. Seperempat darah telah dikeluarkan. Para pasukan dari EVOS Legends mencoba ke arah belakang. Lana yang terperangkap, masih bisa dihindari. Menuju ke arah belakang. Para pasukan dari EVOS Legends mereka bermain dengan sabar. Mereka tidak pun terlalu terburu-buru. Ternyata mereka menunggu sosok dari Super Minion. Bergerak kembali dengan Asal Recall. Pendragon udah mulai respect. Dan bangga para pasukan dari EVOS Legends. Mereka gagal lagi untuk bisa menembus dengan wave yang kali ini. Kayaknya akan lebih cepat wave kali ini diselesaikan oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Ya, balik lagi tadi aku udah mention bahwa lebih baik memang lepaskan saja Lordnya ketimbang maksain dan bahkan nanti malah jadi malapetaka. Sekarang walaupun EVOS Legends unggul dari segi goldnya 5.000 lah kita anggap, kita genapin Momochan. Tapi early pressure yang tadi dijalankan sama EVOS Legends memang menjadi senjata mereka. Dan makin lama, makin late game, makin memiliki item. Dan bahkan dia sudah memiliki immortality, Wind of Nature. Sehingga nantinya kalau ditargetkan sama Brans, setidaknya dia masih bisa untuk bertahan hidup. Sayangnya kalau kita lihat dari Brans, sekarang dia lebih berfokus sama Wind of Nature dan juga Rose Gold Meteor saja. Jangan sampai Case mendapatkan posisi yang nyaman untuk mendeliver damage kepada Brans. Karena takutnya Brans tanpa immortality dia akan instan. Walaupun punya Fan Strong tapi di sisi lain ingat, di sini Case juga punya IMU. Bisa aja akan ada perebutan atau bahkan 2 cover dari Heartguard. Dan ini yang mungkin akan membedakan bagaimana EVOS Legends untuk teamfight cover ke arah Brans dan juga Dewa United Esports yang teamfight cover ke arah Watt. Iya, tapi kalau ngomongin masalah Heartguard memang balik lagi ke timing penggunaan Heartguard tersebut ya, Be. Terlalu cepat juga nggak bagus karena Dewa dia sempat untuk ke IMU ke arah Heartguard yang dimiliki sama seorang Fanstrong. Sempat kejadian di area bawah yang dimana Wattnya keculik karena memang timing dari Heartguardnya terlalu cepat. Sehingga memang pemain-pemain dari EVOS Legends yang dimana space untuk Brans yang ngasih damage di area belakang tuh udah terlalu sakit. Dan itu yang ngebuat sebenarnya Wattnya gampang keculik dan harganya jadi sia-sia dari Case sendiri. Oke, kalau aku pribadi, aku melihat Pendragon ini punya power untuk bisa melakukan split push. Dia punya sprint, ya kan? Dia punya immortality. Dia bisa mainkan mirroring terhadap seorang Fluffy. Laning jauhnya sekarang Fluffy bakal coba dorong. Kenapa? Karena lihat di arah bottom lane, Lord akan muncul. Lane di arah bottom lane juga sangat kuat, tapi penetrasi dikeluarkan. Pendragon, immortality-nya pecah instant kill begitu saja. Mencoba diselamatkan Lemur V. Para pasukan dari EVOS Legends mencoba untuk bertahan. Dan bahkan di depan sana, Sosocen, press ward-nya gagal. Karena apapun yang bisa didapatkan. Tapi immortality Sosocen hilang. With the touch-out, 7D. Dapat satu moment kill. Sosocen menuju ke arah belakang. Tidak lagi bisa diselamatkan. Harkat gak mampu. Karena semerawat terlalu keras. Damage-nya terlalu sakit. Gak bisa dibendung, Profesor. Bayangkan 6 dari segi itemnya itu benar-benar full damage dan bahkan 1 immortality hanya menambahkan darah. Serta bagaimana survive ability dari seorang Brody dan buat sekarang Watt benar-benar kuat banget di lini belakang tidak tersentuh. Dan ini yang sempat kita mention Momochan bahwa cover terhadap Brans, cover terhadap Watt ini perlu diperhatikan kembali. Karena siapapun gold laner yang akan lebih diunggulkan di late game adalah gold laner yang akan survive dalam teamfight jangka panjang. Betul, masalahnya tadi operation Wattnya juga nggak kena, Be. Jadi itu udah pasti menjadi eksekusi yang sangat amat disayangkan dari EVOS Legends. Sekarang 3 versus 5 yang dimana Lord sudah mulai dieksekusi oleh Dewa United. Brans coba untuk melakukan kontes sepertinya. Tapi Renarapatinya gagal dan Lana yang mendapatkan Lord tanpa ada kontes sama sekali. Dewa United mencoba untuk kembali membalikkan keadaan yang mereka miliki, Profesor. Wah, kalau kita melihat dari EVOS Legends dengan Lord yang tadi tidak berhasil untuk melakukan eksekusi, mungkin itu dikarenakan kehadiran dari Watt dan juga Case sebagai lini belakangnya. Berbeda dengan EVOS Legends, mereka tidak begitu banyak area of evac. Mereka hanya mengandalkan Krite nantinya dengan 1 buah meteor dan jangan lupakan juga kehadiran dari Brans. Mungkin dengan Banned Rage, mungkin dengan Nibiru's Passion itu akan cukup, tapi Sutsujin harus lebih siap. Karena dia nggak bakal punya immortality untuk saat ini dan dia akan menjadi garda terdepan. Sehingga EVOS Legends harus lebih berhati-hati. Jangan terkena pick off. Dewa United Esports comeback hampir 7.000 gold. Dan ini yang membuat mereka jauh lebih kuat secara item dan juga bagaimana late game yang sudah mereka persiapkan dengan immortality. Ya, dan sekarang bahkan dari Dewa mereka coba press di area 3 lininya. Dan Fluffy coba untuk memberikan distraction, namun Lana ya akan coba untuk panis ke arah seorang Fluffy. Walaupun mengagetkan, tapi nampaknya Fluffy cuma bisa melakukan sedikit distraction karena dia harus top lane. Mereka akan teamfight yang sesungguhnya. Lord diselesaikan dengan cepat dan ini thanks to Brans. Banned Rage di birunya benar-benar membuat Lord ini mungkin, gue nggak bisa bilang giveaway, tapi setidaknya mereka berhasil membalikan keadaan yang mungkin Dewa United sudah berada terpuruk di ujung tanduk. Ya gini, dari tadi EVOS Legends unggul 5.000. Sekarang Dewa United Esports unggul 2,5. Yang artinya comebacknya hampir sampai dengan 7.500 gold. Ya. Jadi Krite harus menjaga posisinya.
Krite tertangkap sekali lagi, ini bisa jadi endgame bagi EVOS Legends. Iya karena mereka bawa Angela di sisi sampingnya ya Bea. Iya. Bahkan bisa dibilang kalau kecuali dia bawa ke arah satu hero tank yang bisa cover pemain-pemain dari EVOS Legends apalagi terutama dari Brands-nya, mungkin itu akan beda cerita. Tapi yang mereka bawa adalah Angela. Di mana Angela ngebuka hardgun, udah pasti tim fight-nya Leo Murphy! Terrorist dikeluarkan begitu saja walaupun ada harga dari tahun dapat memory. Masih dapat bertahan. Sosonya still survive. Oh my god, kembali keadaannya dari para pasukan EVOS Legends. Mereka mencoba untuk mendorong dan Sosujin untungnya dia nggak terpick off. Kalau dia ter-take down, ini kasusnya akan berbeda. Lihat, Awan kali ini walaupun udah berada di arah belakang banget Profesor. Dia masih ketar-ketir dan kalau masih lemas Profesor. Ya bagaimana tidak, Astral Recall bener-bener kejam banget dari segi damage. Makanya satu target ini mungkin akan bener-bener dicari ya di lini belakang. Terutama dari Krite. Karena dari tadi Krite kayaknya udah gak main front to back deh. Dia bener-bener cuma ngasih meteornya hanya untuk Pendragon agar nantinya efek dari life drain akan connect gara-gara Odi. Yes. Dan untuk sekarang lihat bagaimana Pendragon yang harus lebih berhati-hati karena all in akan menuju ke arah dia. Walaupun damage yang telah diberikan di biru spesial karena belakang terperangkap Lanaya. Masih bisa untuk mundur para pasukan dari EVOS Legends. Mereka mencoba untuk ambil numpangin Lanaya tapi Astral Recall-nya masih belum cukup. Masih ada Immortality. Dengan damage yang diberikan terlalu besar, force skill yang terlalu banyak, ini mungkin ada satu informasi yang sangat mahal yang bisa mereka dapatkan. Kalau tidak ada flicker untuk Leo Murphy dan ini mungkin akan ada Lord yang bisa didapatkan EVOS Legends. Force skill, semua EVOS Legends mereka full, Profesor. Ya, tarik ulur yang mungkin terjadi tadi adalah hanya untuk menarik Lordnya juga. Dan mau tidak mau Dewa harus memperhatikan juga macro play di lini atasnya Momochan. Karena balik lagi, Fluffy dari tadi split push. Jangan sampai minion akan membantu bagaimana kemenangan bagi EVOS Legends. Ya dan ini cukup menarik karena Leo Murphy tentunya dengan satu buatan revenge ini yang akan coba dimaksimalkan dari sisi Dewa United. Mereka nggak bisa ngincer ke arah Brand secara langsung, secara instan, tapi mereka patahkan garda depannya dari pemain-pemain EVOS Legends. Sosujin yang akan menjadi target pertama. Jadi Funstrong tentunya harus siap dengan harga untuk nge-cover seorang Sosujin dan Brands harus memperhatikan positioning dia. Jangan sampai ketika pemain-pemain dari Dewa terlalu berfokus sama Sosujin, tapi ketika ada Brands di depan mata, Dewa mereka langsung mengganti targetnya. Oke, dengan rapatinya telah dibuka, itu mungkin pengen combo sama seorang Krite. Tapi ada miss dari Rapati, bahkan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka akan coba melakukan bait terhadap Lord kali ini. Udah mulai berdoa para fans untuk mendapatkan retribution dengan sangat baik di Lord kali ini. Apakah Sosujin mampu memenuhi ekspektasi dari para EVOS fans yang sedang menonton langsung nih Profesor? Ya, tapi kalau bagi lagi sekarang udah ada pembelian Immortal yang banyak banget. Sehingga late game insurance-nya jadi jauh lebih, mungkin lebih oke lah untuk late game sekarang Momochan. Nah ya, tapi ngebuka terlebih dahulu mapnya biar terang untuk pemain-pemain dari EVOS Legends. Sementara Funstrong sudah mencoba untuk melakukan pengusiran dan lihat satu buah Astral. Recall ke arah seorang Watt. Fluffy is coming up, informasi telah diberikan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka akan coba melakukan team fight terlebih dahulu. Sosujin menangkap Leo Murphy, tapi damage-nya terlalu sakit. Mundur ke arah belakang, Sosujin juga harus respect dengan damage yang diberikan terhadap seorang Watt. Dan satu Astral Recall membuat Leo Murphy seperempat darah. Informasi yang sangat mahal. Tahun 4 memory telah dikeluarkan. Tidak ada lagi soal 4 memori, bahkan Lanaya ini harus menjaga positioning karena dia bingung Momochan. Gua ke depan, gua kena sound. Gua di belakang, gua kena king. Di depan sana, Taras keluar keberikan sama Fluffy. Masih ada handgun, damage masih belum cukup. Fluffy masih coba untuk bertahan. Tepakan Fluffy, still survive. Mundur ke arah belakang, seorang Osobriani memberikan tahun 4 memory. Tidak terlalu memberikan damage yang cukup impactful. Tapi Sosujin Sakratul Maut kembali lagi disengage. Dua belah tim yang luar biasa. Tepuk tangan Nepal Arena. Luar biasa, team fight, disengage, maju mundur cantik. Membuat para pasukan dari EVOS Legends juga masih mempertahankan posisi mereka di arah Lord. Dan bahkan Dewa United, mereka nggak mau kenal kendor. Case is coming up, Fluffy coba melakukan solo pick off. Dia sangat menjadi pilihan utama. Leo Murphy coming up, dan ternyata Prasepti. Retribusinya gagal, Sosujin terlalu dive, dan bahkan immortality-nya harus pecah. Buat para pasukan dari EVOS Legends, akhirnya melakukan disengage, Profesor. Wah, ini terlalu lama team fight-nya dan bahkan jangan lupakan efek dari Angela. Dia punya healer, jadi ini yang membedakan team fight-nya Momochan. Dan untuk saat ini dengan Lord Evolve, mereka harus melakukan defense dari Dewa United Esports. Iya, EVOS Legends mereka sudah mulai menggiring Lord yang berjalan di area. Tapi ingat, Dewa United mereka melakukan defense berkali-kali. Bahkan sampai 5 Lord yang sekarang udah mulai berjalan juga. Oh, Pendragon pecah immortality-nya. Lord sudah berjalan menuju ke arah belakang Lanaya. Immortality masih ada dimiliki oleh dia. Tapi 4-5 bukan hal yang adil. Langsung ada Funstrong, Hardcut didapatkan. Menuju ke arah seorang Case, menuju ke arah Besia. Gak melihat apa yang terjadi. Dan lihat di depan sana para pasukan dari EVOS Legends. Mereka gagal di sounding out. Best terbuka bangsa.
Ini Pancana! EVOS Legends take to game 1!